Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmawati Abdullah. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan melalui PowerPoint tugas kelompok mata kuliah kewarganegaraan tentang demografi. Adapun anggota saya yaitu Mardiana Bolota dan Trianingsi Helingo. Pengertian. Menurut bahasa, dari demos sama dengan penduduk dan grafik sama dengan gambar struktur. Menurut istilah, adalah suatu disiplin ilmu yang tidak dapat dipisahkan dalam pendalaman ilmu kesehatan masyarakat, karena dalam penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, maka yang paling urgent untuk diketahui struktur dari suatu masyarakat itu sendiri dan pendekatan jenis apa yang harus dipakai untuk dapat berinteraksi dalam sebuah populasi masyarakat. Ilmu yang mempelajari penduduk suatu wilayah, terutama dalam mengenai jumlah, struktur komposisi penduduk, dan perkembangan dan perubahannya. Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah yang strukturnya meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini dapat selalu berubah-ubah, dan perubahan ini disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, apakah kependudukan itu? Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3 variabel dasar. 1. Having children. 2. Moving. 3. Dying. Ruang lingkup ilmu kependudukan. Demografi menekankan pada kajian-kajian sebagai berikut. 1. Besar atau jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah. 2. Perubahan-perubahan dari jumlah penduduk, komposisi, dan distribusinya. 3. Komponen-komponen dari perubahan tersebut. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan komponen-komponen tersebut. 5. Konsekuensi dari perubahan jumlah, komposisi, atau distribusi dalam komponen-komponen tersebut. Beberapa catatan tentang kajian kependudukan. Pertama, besar atau jumlah penduduk hanya dapat melalui fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kedua, bila mana seseorang lahir, mati atau pindah secara terus-menerus, penduduk bertambah atau berkurang. Ketiga, penduduk bertambah dengan cara kelahiran, pindah dating, atau moving in ke suatu wilayah. Keempat, demikian pula jumlah penduduk akan berkurang dengan adanya kematian atau perpindahan keluar atau moving out dari suatu wilayah. Ada 3 jenis utama yang diperlukan dalam studi kependudukan. 1. Population size and distribution. 2. Population process, fertility, mortality, and migration. 3. Population structure and characteristic. Ada 3 sumber data utama kependudukan. 1. Sensus penduduk. 2. Survei. 3. Registrasi vital. Ada beberapa karakteristik perbedaan antara sensus atau cacah jiwa dengan pengumpulan data yang lain, yaitu 1.
semua orang atau penduduk yang hidup dalam wilayah tercacah harus tercakup. 2. Serentak dilakukan pada satu waktu. 3. Dilaksanakan di suatu wilayah tertentu. 4. Sensus baru dapat dikatakan selesai apabila semua informasi yang dikumpulkan sudah diterbitkan. Kelebihan survei adalah 1. Pengambilan data terkonsentrasi untuk tujuan tertentu. Karena itu, sangat berpotensi untuk dikembangkan baik dalam skala besar maupun kecil. 2. Dilaksanakan oleh orang lain yang berbeda dan biasanya terdiri dari tenaga profesional sesuai dengan sasaran masing-masing dan dilaksanakan dengan cara yang berbeda pula. 3. Biaya atau cost bisa lebih hemat sesuai dengan cakupannya. Registrasi vital. Sistem ini dikenal sejak alam, yaitu suatu pengumpulan data mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, migrasi, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, registrasi vital adalah semua sumber sejarah yang tercatat secara resmi baik oleh pemerintah manapun oleh badan swasta lainnya. Tujuan kajian kependudukan dilihat dari variabel dasar demografi dan karakteristik penduduk, maka para pakar bersepakat menyatakan tujuan utama ilmu kependudukan adalah 1. Mengetahui kualitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. 2. Menjelaskan pertumbuhan massa yang lampau, penurunannya, dan persebarannya dengan data yang tersedia. 3. Mengembangkan sebab akibat antara perkembangan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai aspek sosial lainnya. 4. Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dengan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Teori demografi. Teori Malthus, penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dengan pertumbuhan bahan makanan, kecuali terhambat oleh karena apa yang ia sebutkan sebagai moral restraints, seperti misalnya wabah penyakit atau malapetaka. Menurut Malthus, ada dua cara pengendaliannya, yaitu pertama, positive check, yaitu cara pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat dikontrol, seperti perang, wabah, atau perlakuan manusia lainnya yang tidak berperi kemanusiaan. Kedua, preventive check, yaitu pengekangan moral dan membatasi kelahiran atau birth control. Dan untuk ini, cara yang dianjurkan adalah dengan menunda atau pendewasaan usia perkawinan PUP. Usia perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Teori transisi demografi. Teori ini menggambarkan 4 proporsi yang saling berhubungan yang dinyatakan menurut tahap-tahap sesuai dengan pertumbuhan dan berubahnya keadaan penduduk. Tahap 1, jika angka kematian tinggi sebanding dengan angka kelahiran menghasilkan pertumbuhan 0 atau 0. 2. Jika angka kematian menurun tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran, maka akan menghasilkan angka pertumbuhan yang positif dan meningkat terus. Tahap 3, jika angka kematian terus-menerus dan disertai dengan menurunnya angka kelahiran, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang positif, akan tetapi menurun. Tahap 4,
Jika angka kematian dan angka kelahiran juga rendah, maka hasilnya adalah pertumbuhan yang semakin berkurang yang pada akhir akan mencapai 0 atau 0. Demikian akhir presentasi dari kami kelompok 7. Semoga materi demografi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.